Udah lama kita Iya. bicara tentang hilirisasi. Iya. Udah lama kita bicara tentang smelter. Yes. Dari tahun berapa itu? Saya juga udah lupa Udah saking lamanya gitu loh. Tapi memang untuk mewujudkan sesuatu yang seperti memaksakan smelter, memaksakan hilirisasi industri di dalam negeri itu harus ada strong Movement ya, Pak. leadership di sana. Saya meliput Kemenperin 2014, Pak. Dengan ripinnya, dengan smelter hilirisasi sudah ada sejak saat itu. Akhirnya baru rame itu ya 2 tahun setelah mungkin rapat di Marves itulah lagi rame akhirnya. Nikel kita sepakat untuk tidak ekspor gitu. Nah, dan setuju Pak. Bahkan Presiden bilang saya berani kok kalau ada menghadapi tuntutan global, Pak. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara rantai pasok kan sebenarnya kita tersambung untuk semua hal ya Pak. Mungkin kita kuat di sini, kita lemah di sini. Nah, untuk politik ekonomi global mengenai hal ini, jadi apakah kita harus tetap pede dengan cara strategi seperti ini atau mungkin deal-deal pemerintah antar pemerintah nih Pak jadinya nih Pak? Ya, saya kira harus ya. Jadi kenapa yang tadi kan disebutkan udah lama kita bicara tentang hilirisasi, udah lama kita bicara tentang smelter. Dari tahun berapa itu? Saya juga udah lupa saking lamanya gitu loh. Tapi memang untuk mewujudkan sesuatu yang seperti memaksakan smelter, memaksakan hilirisasi industri di dalam negeri itu harus ada strong leadership di sana. Harus ada pemimpin yang berani mengambil risiko, berani tidak populer terutama di global ya, berani menghadapi tuntutan-tuntutan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bagaimana dia mengambil Freeport misalnya, sudah tanda kutip diancam, dia dinyatakan itu tidak akan bisa, bagaimana itu juga akan membahayakan, bahkan mungkin membahayakan pribadi. Dan ini pasti juga akan tidak hanya di Freeport tapi juga di industri-industri lainnya ya. Ketika kebijakan itu bisa mengancam kestabilan ya, tanda kutip mengancam periuk-nasinya seseorang ya, tentunya ada hal-hal risiko yang harus dihadapi. Dan keberhasilan sebuah kebijakan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini pemimpin berani mengambil risiko itu. Dan hal ini yang kita lihat selama ini, sekarang ini sudah di jalan yang tepat ya Pak ya, dengan sikap di publik ya Pak ya. Saya kira iya, saya kira iya ya. Ini pemerintah sudah berani mengambil sikap yang berani dan nah kita harapkan inilah bagaimana ini kemudian konsisten. Bahasanya istiqomah lah ya. Kalau mau kayak gini ya terus kayak gini, jangan maju mundur ya. Dan kita berharap nanti pemimpin berikutnya pun harus berani gitu loh, melanjutkan apa yang sudah diambil yang oleh pemerintahan saat ini, berani. Pak, ini agak jauh lagi, kita kembali ke makro tadi Pak. Ini tahun lalu kan asumsi makro minyak dolar pun mungkin minyak lah jauh sekali dari asumsi kemarin kan. Kalau kemarin kan masih di angka 60 sekian ya, kurang tahu pasti, tapi kurang 63 atau 65 gitu ya Pak ya. Nah sekarang udah sampai di atas itu gitu, dan prediksi mungkin kalaupun ketika jatuh terjaga di angka-angka itu. Nah saya mungkin bicara pertama soal apakah tren revisi APBN itu kan kayaknya di tempat Pak Jokowi nggak dikenal ya, bahasanya tidak populer lah kebijakan itu. Tetapi kan ini pemulihan ekonomi, apakah ini juga menjadi spesial atau sebenarnya ya akan begitu-begitu aja dalam artian tidak perlu menggunakan revisi APBN gitu. Ya, revisi itu kan bukan sesuatu kewajiban ya. Jadi kita begini aja sederhananya, saya menganggarkan APBN itu nilainya sekian, belanjanya sekian, penerimaannya sekian, belanjanya sekian, ya, sehingga defisitnya sekian. Nah, pada waktu saya menghitung penerimaan, ada asumsi-asumsi. Salah satu asumsinya adalah harga ICP, harga jual dari minyaknya kita. Ya, karena salah satu sumber penerimaan kita adalah utamanya dari minyak. Nah, jadi kalau seandainya tapi di sisi lain di pengeluaran juga ada pengeluaran kita terkait dengan BBM, termasuk misalnya subsidi. Jadi harga itu berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran. Nah, ketika kita asumsi ini meleset, berarti penerimaannya meleset, pengeluarannya juga meleset. Nah, apakah kita harus mengubahnya? Ya nggak harus. Yang penting kita ketahui bahwa ini ada
ada deviasi dikarenakan tidak tepatnya asumsi. Jadi nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Ini tinggal bagaimana nanti di dalam pengelolaan APBN-nya tetap kita mengacu kepada harga realnya seperti apa. Oke, ya. Ini apalagi bicara energi tadi, subsidi juga kayaknya modelnya meningkat ya Pak. LPG naik, listrik mungkin juga ada pengubahan. Tapi bicara pengubahan subsidi kan ini kan rahasia umum dan cerita lama, jadi kita mungkin tidak ke situ. Tapi kalau Bapak lihat di kuartal 1 atau mungkin semester 1 Pak, sebesar apa kita bergerak pemulihan ekonomi, pertumbuhan mungkin year on year Pak, dalam artian kita ingin melesat tapi Omicron ini kayaknya nahan juga 50% kan orang akhirnya beraktivitasnya sekarang ya Pak. Ini benar kita sudah benar-benar lebih enak bergerak atau vaksin booster nomor 3 nih jadi penentu? Jadi kalau kita bicara Omicron, Omicron ini kalau lihat dari data, ini data loh lihat. Kan datanya itu kasusnya naik, tapi yang tingkat kematian datar, ya tingkat yang masuk rumah sakit datar. Jadi ada ini harapan atau doa ya. Semoga ya ini justru adalah Omicron ini adalah mempercepat masa berakhirnya pandemi. Ya karena dengan dia semakin cepat tapi dia tidak fatal, ya tidak mematikan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita cepat terkena, masyarakat itu yang tidak divaksin pun terkena, dan kemudian apa yang memunculkan imun kan? Jadi natural imun yang akan terjadi, dan itu akan mempercepat nanti bagaimana kita beradaptasi terhadap pandemi ini, terhadap COVID ini, terhadap virus ini, dan sehingga pada gilirannya itu akan menyebabkan dari pandemi akan berubah jadi endemi. Ya seperti kita berhadapan dengan flu aja ya. Kalau ini saya dapat cerita itu dari temannya di sekolah di Inggris, dia bilang anaknya kena Omicron. Cuma di sana cuma dikasih vitamin aja, beberapa hari sembuh. Dan Liga Inggris juga tetap jalan. Jadi nah ini yang menggambarkan bahwasanya ya mungkin akan seperti itu. Itu kan udah mirip sama flu kan, begitu sakit makan obat gitu aja gitu loh. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi lonjakan kekhawatiran ya, yang artinya juga masyarakat bisa beraktivitas dengan bebas, ya artinya proses pemulihan ekonomi kita bisa berlangsung, momentumnya bisa kita jaga. Kita bisa meyakini ya kita akan benar-benar tetap akan kembali pulih pada tahun ini. Kita jaga momentum itu Pak dengan harapan yang tidak hanya secara fisik tapi psikologis, kita yakin bahwa kita melalui ini Pak. Kita yakin juga bahwa COVID sudah makin benci sama kita Pak. Sehingga dia pergi. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Bicara mengenai insentif. Kalau tadi Bapak di awal bilang, ini kan yang dikasih kan yang punya uang Pak. Tapi dana pen untuk yang UMKM juga kayaknya gede juga. Tetapi yang bisa langsung digunakan gimana Pak? Terlebih kita akui bahwa cukai rokok naiknya begitu. Dan kita akui juga bahwa cukai rokok dalam struktur inflasi juga tinggi Pak. Ya itu ini saya bicara untuk yang sisi lain. Nah itu gimana Pak? Mungkin fenomena ini fenomena menarik ini ya. Di satu sisi ya kelompok miskin ini dikasih bantuan langsung macam-macam PHP. Tapi di sisi lain harga rokok dinaikkan. Dan yang kita tahu juga harga rokok ini berdampak paling besar kepada siapa? Kepada kelompok miskin. Iya kan? Iya Pak. Jadi nggak tahu ini sebenarnya. Makanya saya juga sering mengatakan ini nggak tepat kebijakannya. Nah, jadi timingnya menjadi tidak tepat karena tidak konsisten. Ya, kita di satu sisi pengen bantu nih kasih program-program bantuan. Tapi di sisi lain ada program-program yang grogoti ya daya belinya mereka ya dengan kebijakan apa? Ya, kebijakan harga rokok. Ya. Dengan cukai yang demikian itu kan harga rokok pasti akan naik. Harus diingat bahwasanya cukai itu adalah kebijakan pengendalian. Ya. Jadi kalau kita dengar pemerintah menaikkan cukai, itu artinya sebenarnya seharusnya pemerintah menekan konsumsi rokok. Tapi kalau kita lihat dari selama ini pemerintah itu nggak berniat seperti itu, menaikkan cukai niatnya menaikkan penerimaan. Ini yang keliru. Karena apa? Karena menaikkan cukai itu tidak diikuti dengan upaya-upaya lain untuk menurunkan konsumsi rokok. Jadi memang nampaknya memang kenaikan cukai itu naikin, konsumsinya naik tetap.
berarti penerimaan pemerintahnya naik. Nah, kalau seperti itu kan harganya naik, konsumsinya tetap, apa yang terjadi? Ya bagi masyarakat miskin pasti akan mengurangi daya beli mereka. Ya, sebagian dari income mereka tetap harus dibelanjakan untuk rokok, sisanya akan berkurang untuk belanja yang lain. Nah, ini baru satu sisi, baru rokok. Ditambah UMP naiknya. UMP juga memang sangat rendah. Ya, Dan utama lagi kalau kita lihat di data BPS yang kemarin, itu upah real, ya upah real itu adalah upah nominal dikurangi inflasi. Itu upah real ya untuk kelompok buruh. Ya ini kelompok miskinnya. Kelompok buruh, baik itu buruh tani, buruh bangunan, itu turun upah realnya. Ya artinya apa? Di tengah penurunan itu beban mereka bertambah. Ya, jadi kebijakan ini menjadi tidak tepat. Saya selalu mengatakan tahun 2022 itu seharusnya adalah tahun momentum kita pulih. Momentum kita bangkit. Seharusnya pemerintah jangan bebani dulu dengan kenaikan-kenaikan, dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menahan pertumbuhan ekonomi. Seperti cukai rokok, ya kemudian juga rencana untuk menghapuskan premium, BBM premium. Ya ini kan kebijakan baik tapi ya ditunda gitu loh ya. Bisa tahun 2023 ya, atau cukai rokok bisa juga ditunda, dan cukai rokok seharusnya juga diimbangi dengan upaya-upaya lain yang benar-benar bisa menurunkan konsumsi. Intinya adalah tahun 2022 adalah tahun pemulihan ekonomi, tahun kebangkitan ekonomi. Seharusnya itu pemerintah jangan menahan, benar-benar mendorong sekencang-kencangnya dengan memberikan stimulus yang seluas-luasnya dan tidak kontradiktif. Jangan memberikan stimulus, ada juga yang gandoli, yang ngurangi gitu loh. Pak, mungkin kalau saya bisa analogikan Pak, mungkin 2022 itu yang paling aman juga Pak untuk melakukan kebijakan yang paling berisiko. Karena tahun berikutnya sudah dekat dengan tahun politik Pak. Tapi gimana, sebenarnya Pak? Kalau pemerintah kan nggak perlu khawatir, karena pemerintah kan Pak Jokowi kan nggak maju lagi, nggak dipilih lagi. Justru sekarang inilah ya periode tahun 2023 2024 itu nggak masalah. Feel free aja. Lakukan, do your best untuk bangsa dan negara ini. Ya, jangan lagi dengan kebijakan-kebijakan populis, karena nanti begitu pemerintahan baru akan balik lagi kebijakan populis kan. Ini waktunya Pak Jokowi untuk melakukan sesuatu yang berani, yang kemudian bisa mengubah struktur ekonomi ini yang lebih baik, yang lebih kokoh, agar supaya kita bisa benar-benar seperti yang kata Pak Jokowi, tahun 2045 kita masuk 5 besar di dunia ini. Siap. Aminkan ya Pak. Amin. Terlepas dari itu, Pak Jokowi juga bisa bilang bahwa perpindahan pembangunan Nusantara itu butuh 20 tahun. Paling tidak melewati minimal 2 presiden ya Pak. Atau ya kalau ini 4 presiden. Terlepas dari itu, kita harus melewati tahun ini, melewati pandemi ini, seperti Pak Peter bilang bahwa kebijakan harus mengkerucut dan tidak saling tabrak-menabrak gitu. Terima kasih Pak Peter Abdullah. Terima kasih tempatnya. Mohon dikit Pak, ini cluenya, ini namanya kafe apa Pak? Ini kafe Lamunan, tempat ngelamun. Madep. Ya kan tempatnya kan oke kan, tempat melamun ini. Jadi kafe Lamunan, tempatnya di Pasar Akan Minggu. buka kapan Pak? Rencananya kita mulai soft launching tanggal 25 Januari. Bagi sobat bisnis yang ingin melamun di kawasan selatan Jakarta atau di Pasar Minggu, mari ke Kafe Lamunan. Udah ada loh Pak di Google Maps-nya ya. Udah. Google Maps sudah. Lamunan Cafe and Bistro. Siap. Silakan mampir. Sore hari di sini foto banget, cakep lah. Terima kasih Pak Peter. Sama-sama. Sehat selalu Mas Pak. David. Sehat selalu. Ya.